Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan instansi kepada pegawai untuk memenuhi kebutuhan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, sebagai balas jasa, sehingga instansi dapat beroperasi dan mencapai tujuan instansi. Fungsi kompensasi menurut Susilo Martoyo. 1. Alokasi sumber daya manusia yang efektif. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara efektif. Yang ketiga, mempromosikan stabilitas dan kemajuan ekonomi. Tujuan kompensasi. Yang pertama, melakukan penyediaan bonus koperasi. Pengusaha dan pekerja telah menetapkan hubungan kerjasama formal, di mana karyawan harus melakukan tugas mereka dengan benar. Sementara, pengusaha harus membayar kompensasi yang disepakati. Yang kedua, pekerjaan kepuasan dengan gaji. Karyawan dapat memuaskan jenis kebutuhan dalam hidup, sehingga memperoleh kepuasan kerja di posisi yang ditempatinya. Yang ketiga, intensif. Jika kompensasi yang diberikan cukup, lebih mudah bagi manajer untuk karyawan memotivasi, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan produktivitas. Yang keempat, stabilitas staf. Rencana kompensasi yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran dapat menjamin stabilitas staf karena pergantian staf relatif kecil. Yang kelima, peningkatan kompensasi disiplin sesuai produser akan berdampak pada penguatan disiplin pegawai. Pengelompokan kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial langsung, termasuk pembayaran yang diterima oleh orang-orang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. Kompensasi finansial tidak langsung atau kesejahteraan mencakup semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam imbalan keuangan. Jenis kompensasi ini termasuk sejumlah besar imbalan yang karyawan sering terima secara tidak langsung. Kompensasi non-finansial meliputi kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik pekerjaan orang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penentuan kompensasi, yaitu kondisi pasar, keadilan sosial, kinerja pribadi, senioritas, dan gaji berdasarkan kelas. Yang pertama, kondisi pasar. Dasar utama penentuan gaji adalah kondisi pasar, dan besaran gaji ditentukan oleh harga kebutuhan pokok saat ini. Yang kedua, keadilan sosial. Penetapan kompensasi harus mencerminkan keadilan sosial. Yang ketiga, kinerja pribadi. Saat menentukan kompensasi, Anda harus mempertimbangkan kinerja orang karyawan yang berkinerja tinggi atau seperti kompeten, pekerja keras, dan kreatif lebih baik daripada karyawan yang berkinerja rendah, seperti tidak kompeten, malas, dan kurang teliti. Kualifikasi saat menentukan remunerasi. Beberapa organisasi juga mempertimbangkan kualifikasi. Artinya, dalam arti masa kerja yang lebih lama, karyawan senior akan menerima upah atau gaji yang lebih tinggi daripada karyawan junior. Kompensasi berbasis peringkat seringkali lebih mudah ditentukan daripada metode lain karena mempertimbangkan pengalaman kerja karyawan atau tahun dan menambahkan persyaratan lainnya. Selanjutnya, sistem kompensasi Sinambela mencatat bahwa pengembangan sistem kompensasi organisasi membutuhkan berbagai strategi yang saling mendukung. Strategi-strategi tersebut antara lain: 1. Analisis jabatan. Maka perlu disusun uraian tugas dan standar jabatan yang terdapat dalam organisasi. Yang kedua, evaluasi pekerjaan yang terkait dengan peradilan internal.
Saat melakukan evaluasi pekerjaan, berusahalah untuk mengatur urutan peringkat pekerjaan, tentukan nilai dari setiap posisi, atur perbandingan dengan posisi lain dalam organisasi, dan poin penghargaan untuk setiap posisi. Yang ketiga, investigasi berbagai sistem kompensasi. Meneliti berbagai sistem kompensasi yang ada untuk mendapatkan materi terkait peradilan eksternal. Kemudian, asas-asas kompensasi. Menurut Hasibuan, rencana kompensasi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kenyamanan, serta memperhatikan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Prinsip keadilan dan kebugaran perlu mendapat perhatian lebih agar dapat memberikan remunerasi yang memadai dan dapat memberikan motivasi serta meningkatkan kepuasan kerja bagi karyawan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam rencana kompensasi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan. Besaran kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan harus didasarkan pada jenis pekerjaan, prestasi kerja, beban kerja, risiko pekerjaan, dan pekerjaan yang ingin dicapai. Yang kedua, asas martabat dan keadilan. Besarnya balas jasa yang diterima pegawai harus dapat memenuhi kebutuhan hidup pada staf standar yang ideal. Jumlah kata yang layak dan masuk akal sangat relatif. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.